Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wawan Setiawan. Jangan lupa untuk kunjungi blog saya di alamat dosenstripwawan.blogspot.com. Kali ini Bapak akan memaparkan, menjelaskan untuk mata kuliah pemrograman web, khususnya di pertemuan kelima. Ya, di sini untuk kalian para mahasiswa di UIN Banten untuk prodi informatika, ya, untuk mata kuliah yang Bapak ampu pada salah satunya mata kuliah pemrograman web, ya, di pertemuan 5 ini kalian bisa klik untuk materi, ya. Kemudian untuk passwordnya Bapak sudah berikan sebelumnya, ya, kalian tinggal masukkan password untuk akses. Nah, di sini pada pertemuan 5 mengenai penanganan form. Ya, di sini untuk penanganan formnya berbasis webnya ada 3 aspek dalam merancang suatu form inputan. Yang pertama adalah metodenya, kemudian action, kemudian submit button. Nah, kemudian di sini ada 2 cara sebenarnya dalam penanganan form. Yang pertama adalah dengan cara menyatukan antara form dan proses seperti ini, ya. Jadi antara form inputan ini dengan prosesnya digabung. Kemudian untuk cara yang kedua, ya, cara kedua ini memisahkan antara form dan proses, gitu. Ini sama Bapak sudah dibuat contohnya, ya, form input. Di sini seperti ini codingannya, kalian bisa cek, ya, di blog Bapak di materi pertemuan 5. Ya, di sini akan ada action ke proses. Di sini Bapak berikan nama proses 02.php. Akan nge-link ke proses ini. Tuh. Nanti kalian wajib membuat 2 file, ya. Yang pertama adalah untuk form input, yang kedua adalah untuk form proses. Gitu. Gimana Pak cara untuk menyimpannya? Kalau di MacBook seperti ini, ya. Di Apple kalian cek di Finder, ya, Finder, kemudian application kalian cek di XMPP. Kalau di Windows kalian lihat di C, kemudian sama akan muncul XMPP di htdoc. Tuh. Kalian di sini bisa membuat folder baru, ya, new folder. Di sini Bapak sudah membuat sebelumnya, itu namanya latihan, ya. Kemudian yang kedua adalah kalian siapkan aplikasi VS Code, ya. Kalian siapkan aplikasi VS Code. Di sini Bapak sudah install VS Code, ya. Nah, di sini untuk inputnya, contohnya Bapak kasih nama input 02. Bapak buka dulu dengan VS Code. Nah, seperti ini, ya. Ini untuk coding inputan. Kalau kalian yang belum paham, ikutin aja cara Bapak, ya. Ini coding input. Kemudian untuk proses, nah, ini ke proses 02, berarti ini. Kita buka juga pakai notepad, maaf, pakai VS Code. Tuh. Jadi saat Bapak klik, ya, klik nanti input, ya, dia akan ke action proses 02 seperti ini. Nanti dia akan memanggil, ya, memanggil dari variabel nama ini, ya. Kemudian di post di sini untuk outputnya adalah nama Anda apa yang kita input, gitu. Oke, kita untuk terhubung ke ini, htdoc ini, kita aktifkan dulu untuk XMPP-nya. Gitu. Ini Bapak sudah install, ya, untuk XMPP-nya. Bapak ini aktifkan dulu. Kalau untuk di MacBook kalau yang untuk Apple, ya, kalian tinggal install sesuai dengan versi OS kalian. Kalau yang MacBook, silakan MacBook, ya.
Apple, kemudian kalau untuk yang Windows mungkin Windows, Linux gitu. Nah di sini kalau untuk manage servernya kalian bisa aktifkan di start untuk SQL, database, dan Apache ya web servernya gitu. Karena kita akan memanggil localhost-nya. Untuk memanggil di sini ya, tadi Bapak sudah sebutkan lokasinya adalah di htdoc, kemudian di latihan, berarti memanggilnya ini adalah sesuai namanya. Di sini adalah input 02.php, berarti kita panggilnya adalah localhost ya. Sudah aktif nih, udah running semua. Berarti localhost slash ke kanan seperti ini, latihan, terus slash tadi nama tadi adalah input 02.php. Nah ini Bapak sudah pernah membuka sebelumnya, jadi ada history URL-nya di sini. Yang di enter. Nah, seperti ini contohnya. Jadi codingan input ini adalah tampilan seperti ini. Ya, nama Anda ya berupa teks tipe inputan seperti ini. Nanti saat Bapak klik button input ini, klik value button input ini, dia akan action ke proses 02. Actionnya adalah ke proses 02 di sini. Jadi dia akan pindah ke proses ya, ke proses ini nanti akan memunculkan nama yang kita input. Contoh di sini kalau Bapak input nama Wastiawan, Mkom, Bapak coba klik input, ya dia akan beralih ke bagian ini ya, proses 02 ini. Tuh, seperti ini. Nah ini berarti adalah untuk yang tipe ini, yang tipe memisahkan antara form dan proses gitu. Jadi tergantung kita sebagai programmer lebih nyaman yang mana, nyaman yang dipisah atau yang digabung seperti pada poin pertama ini. Tapi kalau untuk yang codingannya sedikit mungkin bisa kalian satukan seperti ini ya. Jadi kalau untuk yang codingannya banyak ya, yang kompleks, mungkin alternatif adalah dipisah. Jadi kita tahu mana sih yang ini untuk coding inputan, mana ini adalah untuk coding yang proses. Gitu. Jadi seperti itu untuk cara membuat file ya, pada PHP antara form inputan dengan proses. Ini contoh untuk tampilan output ya. Tadi yang sudah Bapak demokan itu tadi pas Bapak ketik nama di input maka akan muncul nama, value namanya. Tapi di form prosesnya. Demikian untuk penjelasan saya. Penjelasan Bapak mengenai pemisahan antara form dan proses. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Bapak di sini untuk materi pertemuan 5. Kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.